Oke, gue yang tim kuning ya. Waduh. Yes! Lihat, nyari apa Mas di situ Mas? Malu, gue salah sangka ternyata. Gue kira si Gimala adalah yang suka pelotonan. Bukan, gue suka nanjak sendirian. Oh gitu, gue bisa sih nemenin. Pernah waktu itu gue sepedahan sama Tora Sudiro gitu-gitu. Itu kan seneng-seneng banget ya, beneran sepeda seneng-seneng. Handphone gue silent, pas dibuka isinya masalah semua. Gue sama istri gue ada perbedaan. Dia kan Indo lah ya, itu gue kaget soalnya awal-awal. Sarapan pakai poached egg. Nggak bisa, nyebutnya gue susah. Gara-gara sepedahan akhirnya gue di komen si Gimala. Ya? Oh iya, itu dia. Jadi ada satu momen pernah lihat storiesnya si Gimala lagi masak ya. Terus gue mengernyitkan mata gitu. Hah? Kok si Gimala kompornya belum kompor tanam? Yo, Kiki Ucup di sini, kembali lagi di Garasi Hobi di channel Bukalapak tentunya. Jangan lupa untuk subscribe ya channelnya ya, di like, di komen, yang banyak di komen ya, biar subscribernya sampai 4 juta ya abis nonton ini ya. Amin ya robbal alamin. Kalau 4 juta karena katanya kan pas sama Nikola Saputra kalau 1 juta tuh sepedaan di Jogja, kalau 4 juta kita akan sepedahan di Yunani. Gile, kita ke apa tuh namanya Pak yang Yunani tuh? Pantheon. Bukan, yang di pinggir laut tuh yang apa tuh namanya itu? Itu mah Italia. Salah. Salah. Italia apa namanya itu yang di pinggir laut tuh? Santorini. Bukan Yunani ya ternyata. Yunani. Di Yunani apa Italia sih itu? Yunani kan? Yunani ya? Kalau lu lewat tol, netizen loh. iya nggak apa-apa. Netizen nggak ngerti kalau sama luar negeri dia nggak sensitif. Tapi kalau sama Indonesia sensitif. Netizen sensitifnya sama Indonesia doang, sama luar negeri enggak. Itu kalau lewat tol Cipali ya, kalau Cipali ada Santorini juga di kanan tuh pas masuk Semarang. Lihat, cek aja. Nanti gue sama si Gimala akan ke sana ya. Kita punya sosok yang tiba-tiba stand out, Bu. Bukan tiba-tiba stand out ya, emang udah terkenal dari dulu. Saya udah ngikutin si Gimala dari rambutnya masih emo. Zaman labil ya? 2004 ya kalau nggak salah tuh ya. Iya, berusaha jadi anak band, tapi nggak ada sense of music. Iya, itu bisa juga di situ ketemuin lo kita tadi pas pertama ketemu kayak pernah ketemu di Aksara kali Brawijaya nggak ya? Bisa jadi ya, bisa jadi di situ ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya. Jadi gimana Cuk? Gitu Mbak. Jadi sama Nikola Saputra nggak ada apa-apanya deg-degannya. Ini paling deg-degan. Boleh ini nggak sih monolog aja nih, jadi gue nanya dari balik kamera gitu. Iya. Dari dia bilang, Kiki sepeda kan ada masalah. Iya, enggak bukan. Jadi gue pertama kali lihat sepedaan kan tiba-tiba pokoknya sosok si Gimala jadi referensi semua orang lah ya. Kayak wah sepedaan sampai gue waktu itu riding 100 kilo tuh gue menamakan di Strava gue Sigi Ride. Kenapa? Nggak tahu, karena gue nggak tahu mau namain apa, kayak masih gimana habis riding mana 100 kilo, gue riding 100 kilo sendirian, tapi gue ya nggak sama teman-teman ya, karena biar nggak ada. Gimana rasanya? Aman sih. Tapi gue puas kan? Puas sih 100 kilo waktu itu. Dari mana ya gue nggak tahu deh, pokoknya gue ikutin pikiran gue aja gue mau kemana deh sampai ke Tapi 100 kilo di Jakarta susah loh. Iya. Harus cari rutenya emang. Kalau enggak ya lu harus ngulang beberapa kali kan. Pokoknya gue dari Cinere ke Kota Tua ke Senen ke Matraman ke Rawamangun ke Indosiar situ tuh dan Mogot, dan balik lagi Cinere deh dari situ 100 kilo. Habis itu ngapain ya? Tapi sebenarnya sepeda itu serunya adalah kita jadi explore, kita bisa ngeliat Jakarta dari point of view yang berbeda. Yang kalau di mobil biasanya kita fokus sama tujuan kita. Itu dia. Tapi kalau di sepeda kita bisa benar-benar tahu jalanan mana yang rusak, karena kita harus selalu alert kan sama apa yang ada di sekitar kita. Fokus, tapi ya kita jadi lebih, ya namanya kita juga jadi lebih appreciate lah landscape kota kita, yang mana busuknya, mana bagusnya. Itu dia.
nggak semua di Jakarta tuh Sudirman ya. Gitu. Iya benar. Jadi gue juga baru ngerasain mewahnya naik ke Sudirman tuh pas naik sepeda. Jadi abis belok dari misalkan dari M Block gitu masuk ke Sudirman tuh, wah mewah ya ternyata Sudirman ya, gedung kiri kanan. Gue merinding, norak banget nih, merinding. Kenapa? Sudirman, nggak tahu. Jadi gue ngebayangin pas, wah kok bagus sih. Padahal setiap hari naik mobil gitu. Kita suka take it for granted kalau di mobil. Iya. Makanya kayak bodo amat, kayak ya fokus di mobil doang kan gitu. Pas di sepeda jadi kayak trotoar tuh kita bisa appreciate trotoar yang bagus setelah kita ngeliat trotoar yang bolong-bolong yang busuk gitu. Jadi kita we have to see the progress gitu loh. Iya, jadi ketahuan kan Jakarta. Nah, yang 100 kilo waktu itu jaraknya kemana aja, Mbak? Pokoknya 100 kilo tuh biasanya gue ambilnya yang kayak tadi yang Dan Mogot, ke Tangerang, masuk Alam Sutra, Bintaro, terus muter ke Jakarta, Kelapa Gading. Oh, emang susah sebenarnya. Dan itu ada, kan lu serius ya, maksudnya serius gimana ya? Maksudnya sepedaan selalu ada kayak average speed yang dikejar segala macam gitu enggak ya? Kalau gue bukan tipe-tipe yang cyclist yang pelotonan. Gue nggak suka pelotonan. Yang kayak orang yang sekarang lagi heboh banget di Jakarta kan yang pelotonan yang average speed bisa 40 gitu kan. Iya. Gue nggak suka karena gue nggak suka di-push gitu. Gue nggak suka di-push sama orang lain. Yang berbahaya adalah kalau kita tahu kemampuan kita sampai kapasitasnya maksimumnya kayak average-nya segini, tapi karena kita nggak mau kalah. Iya, itu dia. Itu malah membahayakan. Dan pelotonan kalau kita nggak berpengalaman, nggak cukup berpengalaman, itu bahaya gitu. Kalau depannya ada lubang aja, terus depannya mungkin road captain yang bukan road captain yang beneran, dia nggak ngasih signal yang bener, bisa membahayakan yang di belakang gitu. Iya. Gue salah sangka ternyata, gue kira si Gimi malah adalah yang suka pelotonan. Bukan, gue suka nanjak sendirian. Oh gitu, gue bisa sih nemenin. Tapi nanjak sendirian tuh nikmat banget. Pertama, ya mungkin setelah waktu pandemi gitu, kita disarankannya kan kalau bisa small groups atau enggak sendiri gitu. Kalau gue sendirian di kota Jakarta itu cukup membahayakan. Apalagi lu start subuh kan? Iya, dan untuk perempuan kayaknya nggak disaranin sendiri gitu. Tapi kalau nanjak dengan kayak nanjak misal KM0 kan emang udah rutenya pesepeda ya. Yeah. Jadi mungkin orang-orang sekitar udah tahu biasanya ada pesepeda sebelah kiri gitu. Dan secara traffic juga nggak seheboh Jakarta. Jadi gue loading sana, gue nanjak, dan enaknya tuh kayak gue lagi kayak lari lah. Kalau lari sendirian kita dengerin nafas kita, terus kita bisa membaca. Kalau di sepeda itu yang penting tuh heart rate sama power watts. Kita kadang-kadang suka underestimate, kita selalu fokus sama speed gitu. Tapi yang sebenarnya kita harus perhatiin tuh sebenarnya power watts. Kenapa power meter di sepeda itu penting? Karena sebenarnya itu kayak kita punya baterai gitu. Kita berangkat sepedahan, kita punya baterai. Gimana kita gunain energi kita selama sepeda. Kalau kita mau kayak misalnya 100, kita harus tahu, kita mesti average watts-nya kita maintain segini. Kalau kita di atas itu, kita pasti akan burn out. Jadi kita kayak benar-benar nge-strategiin energi kita. Stall nanti lu dung. Apa? Ya maksudnya lewatin heart rate biasanya orang nggak suka nggak dengan itu. Iya, heart rate juga penting karena kita kalau kurang tidur pasti heart rate kita naik. Pasti. Kalau kita lagi fit, heart rate kita tuh bisa maintain di bawah rata-rata kita. Iya, dan itu ada target jadinya. Itu pentingnya, makanya cari aja di Bukalapak tuh lu bisa cari. Heart rate monitor. Heart rate monitor itu namanya banyak lah. Mau yang mahal sampai yang murah. Ada yang di strap di sini, ada yang di dada. Ada yang taruh dada itu. Ada semuanya pokoknya. Gua aja belanjanya juga di Bukalapak. Iya, Bukalapak tuh tempat sepeda banget sih. Itu dia, ya, makanya. Kan? Kembalikan uang saya Bukalapak. Bayangin loh. Iya. Kayak mau beli crank, mau beli dulu cari grup set aja pasti di Bukalapak. Iya, maksudnya cuman Bukalapak pilihannya saat itu karena kan semua orang juga menyarankan. Dari dulu sih. Iya, kalau untuk sepedahan ya. Dan dulu sepedahan bukan pas pandemi doang kan? Gue dari 2013 gue beli sepeda gue yang pertama. Itu kayak hadiahin diri gue sepeda, karena gue dulu kan orang taunya gue lari dan bosen banget. Terus jadi mainstream. Terus jadi males kan? Kan kita anti mainstream. Gue banget, gue juga. Terus akhirnya kita beralih, dulu road bike nggak banyak. Dulu road bike dikit banget. Jadi ngerasa itu, apalagi cewek kan, cewek dulu jarang banget. Buat sepedahan kayak jauh ya, cewek sepedahan gitu kayak jarang aja ngeliat di jalanan cewek sepedahan gitu. Jadi gue ngerasa,
apa ya, kayak badass banget gitu ya. Jadi sejak itu gue sepedahan. Iya, dan lu yang ngebuka jalur kayak semua cewek jadi kayak, wah gue bisa sepedahan nih, gue bisa jadi si gini gitu. Oh, beneran loh, iya saudara-saudara gue banyak banget. Yang kayak, bagus lah kalau misalnya bisa influence orang kayak gitu. Daripada tapi gue kalau misalnya kayak orang bilang influencer gitu, gue tuh benci banget kata influencer. Gue nggak tahu kenapa gue sampai saat ini gue mencoba memproses kalau misalnya mungkin di sini nanti di Bukalapak nanti ditulis Sigi influencer. No, please, no. Karena aneh aja gitu tugasnya influencer apa gitu, scope of work-nya apa, karena kayak influencer jadi profesi itu kayak bukan ya? Iya, kalau misalnya gue bisa influence orang bersepeda atau hidup lebih sehat, amin gitu. Karena sebenarnya kita kepingin ngajak sebanyak mungkin orang punya hobi yang positif kan. Iya, itu dia. Dan sepedahan dan si Gio malah yang jadi sebenarnya orang kalau nanya, sepedanya apa, pakai sepeda apa, terus harganya sepedanya berapa. Sebenarnya gue paling benci kalau ditanya itu, karena sebenarnya sepeda mau harganya jutaan, kayak entry bike atau mau yang high end bike itu sebenarnya nggak ada bedanya, karena itu kembali lagi ke lo-nya ya, lo yang goes kok. Gue gengsian lagi orangnya jadi kemakan tuh. Itu yang bahaya. Jadi beneran apalagi waktu pandemi kemarin kan banyak banget yang beli sepeda udah tahu mereka newbie gitu, tapi langsung belinya sepedanya yang high end gitu. Dan menurut gue it's not wise, apalagi mungkin tahun lalu kita banyak mengalami transformasi gaya hidup yang tadinya kita mungkin secara penghasilan lancar, tapi kita terpaksa untuk puasa atau nahan diri lah gitu. Jadi waktu itu gue banyak saranin beli aja yang entry bike, kan belum tentu lu suka, belum tentu lu bisa bertahan jadi pesepeda. Setelah pandemi ini siapa tahu lu bosen, gue nggak suka, gue nggak ngerasa nyaman sepedahan, akhirnya lu mesti jual sepedanya lagi gitu kan, rugi gitu. Dan banyak orang yang awalnya nggak tahu kayak perbedaan road bike, mountain bike, taunya mahal bagus gitu. Dia nggak tahu pas beli kayak, oh ternyata sepeda gue sepeda mountain bike nih yang bukan buat road bike. Kalau nggak gearnya gitu. Gue sukanya kebut-kebutan tapi ini gear setnya untuk nanjak gitu. Salah. Itu Jadi dia banyak yang salah kaprah. Mau beli apapun juga seharusnya emang harus do your research dulu. Kayak bahkan ada yang beli sepatu sepedanya duluan tapi belum diganti itunya, jadi kayak kelitnya banyak banget loh. Ada yang saking kreatifnya kepengen karena nggak mau dibilang nggak bisa pakai klit gitu, akhirnya beli sepatu sepeda tapi ke laba-laba ganti itu. Bawahnya dikaretin. Tapi kan sebenarnya dia udah beda fungsi. Gitu, kan. Tapi artinya semua itu waktu pandemi itu awal-awal tuh banyak yang kemakan karena kepingin pertama niatnya bagus, kepingin punya hobi baru bersepeda, tapi karena dipanas-panasin atau karena peer pressure, balik lagi kayak anak SMA peer pressure, nggak mau kalah, kompetitif, akhirnya beli sesuatu yang sebenarnya belum tentu perlu gitu. Kadang yang dilihat harganya harga yang mahal, udah gue beli deh harga yang mahal, padahal itu kan jelek, itu wheelset jelek kayak gitu. Sayang kan. Karena harga mahal gitulah, pokoknya bijak lah ya dalam menggunakan duit ya, nggak semuanya harus lo beli dengan harga mahal gitu. Bisa aja mulai dengan harga yang mahal tapi ya terserah deh. Sepeda gue yang pertama juga itu diskon 50% gue beli. Oh gitu? Itu entry bike yang diskon 50%, jadi murah banget. Tapi karena waktu itu gue belinya Specialized yang Roubaix, itu kan ada shocknya. Gue waktu itu mikir kalau itu road bike kan? Road bike, tapi ada shocknya karena untuk biasanya kalau gravel gitu kan pasti ada bumping gitu. Kalau di jalanan di Jakarta kan banyak lubang-lubang gitu. Saat itu gue, 2013 ya. Iya saat itu. Belum mulus gitu. Belum Asian Games jadi belum banyak yang modif. Entry bike, dan saat itu emang lu udah aktif? Gue research dulu 3 bulan sebelum gue benar-benar purchase. Oh, bukan asal beli aja berarti? Karena menurut gue mau beli apapun tuh harus ada nilai, harus ada value-nya lah, gitu, apa yang bisa gue dapetin. Dan lu harus punya knowledge-nya juga kan tentang yang lu beli ini apa. Kalau nggak, gue nggak mau dibegoin sama penjual gitu. Bego bukan kata-kata kasar kok, aman. Jadi gue ragu-ragu gitu ngomong bego. Iya, jangan dibodohin. Banyak banget kan sekarang tuh, makanya kemarin banyak rame goreng-gorengan harga ya karena yang beli banyak nggak tahu gitu.
Ini specialized nih, wah sepedanya si Giwi Mala gitu, banyak banget. Kalau lu lihat pasti Bukalapak ada aja kayak gitu. Kemeja si Giwi Mala. Wah, enggak lu bikin itu deh yang apa yang casual. Iya. Banyak banget orang yang tiba-tiba riding pakai baju Hawaii gitu kayak wah gila nih emang. Itu sebenarnya itu kenapa gue pakai itu karena gue males. Lu tahu kan baju sepeda itu ketat banget. Itu dia. Itu kalau bagi mungkin cowok-cowok mikir 2 kali sebelum pertama beli jersey pertama kalinya itu bener nih pakai baju sepeda nih harus seketat ini gitu. Iya makanya. Ya, kan nahan perut, terus mana posisi sepedahan juga rada nunduk gitu. Sebagai cewek aja rada males gitu. Jadi kenapa gue pakai Hawaiian shirt itu karena waktu itu aduh cuman coffee ride pakai baju jersey nggak penting gitu kan. Tapi jadi menginspirasi lagi dan lagi gitu. Apapun yang dilakukan si Giwi Mala di atas sepeda menginspirasi ya. Saat itu semuanya jadi kayak pas dicobain kayak gerah kan gitu gerah. Tapi lo sepedahan sebelum pandemi atau? Sebelum pandemi iya, cuman nggak yang seaktifnya dulu kan main fiksi juga, fiksi tapi bukan yang road bike. Gua males road bike dulu karena wah kalau road bike tuh mesti pakai jersey ya, mesti itu kan. Itu segala macam pengennya yang emang ya urban aja gitu kan. Tapi akhirnya kemakan juga road bike, beli jersey road bike yang emang ternyata tidak murah-murah banget. Oh, mahalnya bukan main. Iya, sama baju kerja aja bisa mahalan baju sepeda. Itu dia. Bisa dapat entry bike malah lo beli. Iya. Beli bibnya doang sama jersey itu bisa dapat entry bike. Balik lagi sebenarnya apa yang lo beli itu sebenarnya nggak doesn't make a difference gitu. Lo nggak makin cepat, lo nggak makin sebenarnya kalau lo kece lu pakai baju apa aja juga lu kalau lu pede juga lu pakai baju apa aja juga kelihatannya juga oke gitu. Jadi sebenarnya nggak menginspirasi gitu makanya. Fungsi sama harga sesuaikan sama kemampuan ya. Iya, benar. Jadi jangan pernah beli barang yang harganya 50% dari gaji bulanan kalian. Apalagi sekarang ya kalau bisa banyak nabung. Makanya. Nah, kalau kita ngomongin 2013 lu udah sepeda nih, Mbak. Maksudnya sepedahan tuh lu jadikan sebagai emang udah pure sports lah, gue pengen olahraga atau ini proses healing gua nih ternyata nih gitu. Oke, kalau yang 2013 purely kepengen lebih ke sportsnya ya, pengen performance gitu. Kayak gue ngerasa otot gue yang gue pakai untuk lari itu udah mulai fatigue gitu, kayak bosen dipakai terus gitu. Jadi harus gunain set otot yang berbeda gitu biar nggak cedera. Akhirnya gue mikir, wah kalau yang endurance dan bagus untuk kardio, sepeda. Dan waktu itu gue juga ngeliat kayak mental untuk orang kayak misalnya kita kalau nonton Tour de France gitu. Nah itu kan lu bayangin back to back, long rides, nanjak, itu kan semua mental juga kan. Jadi gue pengen tahu apa sih yang bisa kita dapetin saat bersepeda itu secara mental. Sama kayak kita lagi lari maraton, fokus sama not giving up gitu. Bedanya kalau mungkin kalau lari ya lu kalau berhenti ya berhenti, kalau sepeda lu masih bisa free will gitu kan. Ya dan lu bisa traveling dengan sepeda, lu bisa melihat banyak hal dengan sepeda. Tapi kalau sekarang pandemi, gue sempat turun tuh sejak punya anak yang kedua, nggak sempat sepedahan. Terus akhirnya gue pandemi bulan Februari gitu, gue mulai indoor trainer karena kita nggak bisa kemana-mana. Dan kebetulan di rumah ada indoor trainer dan gue ngerasa waktu itu banyak sekali kayak job di cancel terus. Anak-anak nggak bisa sekolah, jadi kita full di rumah aja. Semuanya jadi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Semuanya tuh nggak pertanyaan, cuma tanda tanya yang besar gitu. Akhirnya gue ngerasa dengan bersepeda itu gue ngerasa I was in control of something. Gue ngerasa gue bikin semacam rutinitas sehari-hari biar gue nggak stres di rumah. Jadi ada schedule tetap gimana gue pagi tuh gue sepedahan 1 jam 2 jam biar gue energi negatifnya gue buang aja dulu biar gue nggak marah-marah ke anak-anak gue. Itu dia. Dan karena mesti ngajarin kan? Dan lu mesti online school juga kan? Iya, dan online school tuh itu aduh itu stresnya bukan main. Dan menurut gue kasihan aja kalau anak-anak udah stres ngadapin online school terus harus stres ngadapin ibunya yang nggak sabaran gitu. Dan itu selain naikin performance
secara kesehatan ya, tapi juga secara well-being gue jadi ngerasa lebih pede karena kayak gue bisa waktu itu kan sering group ride online virtual dan gue bisa kayak nanjak kita bisa ngambil long ride elevasi yang mungkin sama kayak misalnya yang dilakuin sama cyclist di luar gitu kan, dia benar-benar simulasinya 100 banding 1 dengan yang ada di Eropa gitu. Jadi gue bisa, kalau gue bisa atau itu gue kuat juga ya. Itu build confidence. Dan gue beli kayak gituan karena lu tuh kayak bisa di indoor tuh kok bisa jalan-jalan ya sepedahannya, maksudnya bisa yang bisa kayak ketemuan, bisa race bareng teman-teman. Dan itu rasanya sama kalau nanjak pun nanjak sama, itu ada gradientnya gitu. Jadi beberapa indoor trainer tuh dilengkapin sama untuk climbing gitu. Jadi depannya tuh bisa seakan-akan naik gitu. Dan kalau sebenarnya naiknya itu ototnya tuh yang bikin berat itu bukan elevasinya, tapi itu kan diberatin kan gearnya. Tapi otot yang dipakai waktu climbing kepake kalau lu pakai climber itu. Jadi bisa sepedaan keliling dunia ya? Iya sebenarnya, bahkan waktu itu race awal-awal pandemi itu karena nggak diizinin race di luar, atlet-atlet itu menggunakan simulator itu gitu untuk race. Gue bukan orang indoor sih, nggak betah gue. Iya, indoor itu bagusnya untuk mental karena lo harus disiplin banget. Iya, gue frustasi pasti. Iya, tapi emang benar-benar harus finish. Iya, kayak sepeda statis gitu, treadmill gitu cuma nggak bisa nih gue. Gue pernah sepedahan sambil nyuapin anak gue karena gue kepingin long ride bareng teman-teman gue. Gue elevasi waktu itu 2000 gitu. Buset. Itu 4 jam gue di indoor trainer. Anak gue harus sarapan, jadi gue sambil sarapan, gue sambil kayak gue suapin. Tapi itu dulu pakai Zoom call gitu kan. Jadi teman-teman gue gila juga nih ibu-ibu sambil nyuapin anak. Tapi karena gue kepengennya finish, I need to finish it gitu. Tapi anaknya nggak mesti jaga keseimbangan kan, jadi lu bisa anaknya gitu. Bisa lepas tangan, coba. Bisa sambil posting. lagi di jalan lepas tangan gitu kayak fokusnya susah. Makanya berarti emang untuk yang ngeluarin energi negatif ya? Iya. Gua gitu juga sih. Kayak semua pesepeda yang mungkin baru mulainya tahun lalu pasti karena itu juga, karena stress levelnya lagi tinggi, pengen karena sekarang diingatkan kita mesti sehat ya. Iya. Paling cocok ya sepedahan. Gua ada momen pas sepedaan tuh pernah nemuin momen kayak pas gua sepedaan tuh gua ngerasa kayak wah gila indah banget ya hidup gue ya kayaknya gitu, kayak bebas gitu segitu ya, ngeliat kiri kanan. Terus bunyi ban sepeda di aspal yang bagus tuh bunyinya tuh enak banget tuh, apalagi kalau wheel setnya enak gitu, bunyinya tuh gila, makanya jadi kayak banget. Wah nih meditasi gue nih gitu. Makanya gue juga yang suka sepedaan sendirian, gue nggak suka tunggu-tungguan soalnya. Tunggu-tungguan segala, udah gue sendirian nih karena gue ada batasan waktu kan. Wah udah gue jalanin aja, gue nggak tahu kemana gitu. Wah, enak ya kadang. Istri lu gimana sejak lu sepedahan? Lu pasti kalau kayak gitu kan at least 3 jam di luar rumah. Iya, pokoknya gue sepedaan dari jam 5, maksimal jam 9 tuh udah mesti pulang gitu. Karena ya jam 9 kan biar dia udah, ya gantian lah gue gitu. Karena gue tipikal keluarga yang tidak menggunakan pembantu. Jadi kayak semuanya sendiri deh gitu. Jadi nyiapin makan segala macam. Makanya itu ada batasan waktunya. Pernah waktu itu gue sepedahan sama si sementara fun tuh si Tora Sudiro gitu-gitu. Itu kan seneng-seneng banget ya, beneran sepeda seneng-seneng, baru mulai sepedaan tuh jam 7. Itu sampai 12:30 udah tuh handphone gue silent. Pas dibuka isinya masalah semua. Masalah semua. Wah udah 11 missed call. Kayak buka WhatsApp tuh kayak jangan dibuka deh. Udah langsung aja hadapin di rumah deh gitu kayak. Iya itu tuh mungkin kalau road bike mungkin karena bisa dilakuin di dalam kota lebih cepat ya. Tapi ngebayangin yang mountain bike atau gravel pasti ngabisin waktunya lebih lama di luar. Kalau itu sih emang pure orang-orangnya pada lambat ke sana, berhenti foto itu mah. Itu pakai dalam kota juga Ancol doang gitu, kayak habis itu kayak aduh gua emang sendirian aja deh sepedaan gitu. Lu beli berapa sepeda waktu pandemi? Duh, istri gue nonton nih. Gak apa-apa. Ya, ayo dong. 11. What?
Total 11 sepeda gue beli. Kan gue udah ada 2 sepeda sebelumnya, ada Fixie sama ada road bike juga satu. Terus beli 11 sepeda, beli road bike, beli gravel, beli BMX pun gue beli saat itu. Pokoknya gue pengen punya lah gitu semuanya. Tapi lu udah waktu lu beli tuh lu mikir gak? Lu nggak waktu lu yang bisa nggak waktu lo ngelakuin itu semua? Itu dia, gue nggak terfikirkan itu karena ya dari situ kan gue baru ngerasa gue impulsif nih gitu. Gue korban pandemi nih, ngelihat di Bukalapak, ya gue orangnya kan kompetitif banget ya, jadi gue yang di interview. Ya nggak, gue kan orangnya kompetitif banget. Gue ngeliat kayak, wah teman gue udah nawarin ini nih, oh gue harus ngebid lebih tinggi nih biar gue yang dapat gitu. Masa dapat dia yang dapat gitu? Ya termasuk di eBay segala macam. Gue ada momen saking kompetitifnya gue gitu. Ada gue waktu itu rebutan, adalah Eddie Merckx yang 7-Eleven kan, yang edition yang vintage gitu di eBay segala macam. Wah gue kalah bidding tuh karena gue ketiduran pas udah. Jadi gue udah nungguin tuh. Nih gue yang menang. Pokoknya terakhir bidding tuh jam 12 apa tuh, terakhir jam 11-an kayak gue ketiduran di jam 11 soalnya gue bangun-bangun masih megang handphone dan itu udah lewat. Itu gue sebel banget. Taunya yang dapat orang Indonesia juga dan temen gue kayak pas ngeliat kayak, beli dari dia lagi? Enggak, terus gue kan gengsi kalau gue ikutan bidding, bilang kayak, gue sebel banget nih, gue bilang nih harusnya gue yang dapat nih gitu. Itu sekompetitif itu gue sampai akhirnya gue nyari, gue beli yang lebih mahal nggak apa-apa deh, yang penting gue punya juga nih yang kayak gini. Itu jelek. Terus kenapa lo jual sepeda saat itu? Karena saat itu akhirnya kan lo jual kan? Iya ternyata. Atau lo masih simpan? Iya gue jual, sekarang sisa 3. Karena gue ngerasa kayak, gue impulsif nih gitu. Gue impulsif yang kayak, udahlah gue mesti bijak, mau gue pakai kapan sih nih sepeda gitu. Ini 3 aja nggak pernah gue pakai, apalagi semenjak kelahiran anaknya. Terima kasih nih hostnya nih masih gimana nih. Iya, curhatan karena ini represent bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak tahun 2020 semuanya. Jadi ya udah akhirnya gue jual dan ternyata ya gue kan nggak sangka yang gue beli ternyata 11 juta ditawar orang. Bukan gue yang nawarin, ditawar orang, gue bayarin segini deh. Wih, ternyata lebih segini dan ada sisi bisnisnya kayak ya udah gue jual-jualin ya aja. Ya lu bisa gitu. lah goreng-goreng lah. Iya, gue jago kalau goreng-gorengan, manajer band juga, marketing juga. Punya manajer nggak? Muka sales, muka sales. Muka bahasa sekarangnya BA, brand ambassador. Padahal sales ya, suruh nawar-nawarin gitu. Nah seperti itu. Lu tapi impulsif nggak pas saat Alpani buat beli-beli sepeda? Enggak, gue tuh orang, ya ibu, karena mungkin itu yang ngebedain ya, kayak gue tuh lumayan, bukannya pelit ya, cuman gue tuh, karena pasti kan ada urusan anak, keluarga, dan lain-lain, jadi pengeluaran tuh bener-bener harus diperhatiin gitu. Dan kerjaan gue kan juga bukan tetap tentu yang dibayar tiap bulan gitu. Jadi gue tuh lumayan menahan diri. Dan gue tuh suka banget namanya baca reviews, baca apa namanya. Sebelum beli itu gue pasti bisa mungkin 3 bulan sendiri untuk research. Karena sepeda kan nggak murah gitu. Iya. Dan gue harus mikir juga schedule gue memungkinkan nggak. Dan gue tipe yang kalau gue beli sesuatu ini bisa diduitin nggak? Iya, bisa menghasilkan revenue nggak? Ternyata iya kan? Iya kan, kalau kayak gue bisa posting nggak pakai ini gitu. Karena menurut gue kita harus lebih pintar lah dalam segala sesuatunya gitu. Harus berdampak. Persaingannya sengit, terus dan maksudnya udah kalah momentum sama yang muda-muda lebih giat. Apa yang bisa gimana gue bisa excel dalam segala hal gitu. Jadi apapun, dan sekarang apapun kalau bisa dibuat sebagai mata pencarian ya why not gitu kan. Tapi dampaknya besar banget nggak pas lo aktif sepedaan, banyak yang maksudnya influence sepedahan gitu? Iya, gue bersyukur banget, kayak gue nggak nyangka dengan gue sepedahan itu malahan attract kerjaan. Iya. Karena menurut gue tadinya tuh gue kalau ditanya sih gitu, lo apa sih kerjaannya? Gue nggak tahu gue kerjaan gue apapun gue kerjain deh gitu. Gue main film ayo, gue direct ayo, gue nulis ayo gitu. Sebatas di dalam batasan dimana gue punya that knowledge gitu. Bakal gue kerjain. Dan lu mungkin banget karena kan lu research. Iya, tapi kalau sepedahan gue bukan atlet. Dibilang gue average speed gue nggak tinggi-tinggi banget. Terus gue dibilang
semi pro juga enggak banget gitu, tapi I don't know kenapa gue jadi banyak kerjaan karena sepeda. Ya maybe rezeki. Karena iya amin. Maybe because timingnya aja pas di mana orang-orang juga banyak. Karena kayak gue gitu, kalau gue waktu gue awal sepeda, gue jadi langsung nge-follow banyak cyclist. Oh ya? Karena gue kepengen, I want to be inspired kan. Iya. Dan itu nolong banget lihat sosok-sosok yang menurut gue, wah gila nih cewek, ya udah anak 3 tapi dia bisa long ride dan dia kuat gitu loh untuk nyelesain climb atau long ride-nya. Jadi dan gue sekarang pun juga nge-follow banyak banget cyclist di Indonesia karena menurut gue, karena gue suka gimana mereka berhasil memanage waktu mereka, punya hobi, tapi punya kerjaan, punya keluarga. Karena apa ya? Dan ini bukan sosok-sosok yang dibilang populer, tapi benar-benar real life stories yang menurut gue itu it's a good reminder untuk gue gitu. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa sih gitu. Mungkin dia punya mbak yang banyak ya. Dan gue banyak follow, malahan mungkin pembantunya mungkin nggak dikelilingi sama apa, karena menurut gue harus nyari sesuatu yang masuk di hidup gue juga yang gue bisa yang bisa lo aplikasiin juga kan. Ya banyak, gue juga pas pandemi jadi follow banyak, oh ternyata bisa begini ya, sepedaan seru banget nih gitu. Rute-rute baru. Dan banyak yang ada satu lupa gue namanya tuh. Nah dia tuh sering sepedahan cross country gitu, terus camping segala macam. Iri banget gue ngeliatnya, gimana ya izin istrinya ya kalau gitu. Tapi gue nggak bisa kayak gitu, gue. Tapi lu bukan hiking ya, camping gitu? Gue bukan, gue udah nyoba kan, gue karena gue pengen, ini anehnya tuh sejak pandemi gue memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone gue, karena gue mikir kalau misalnya if this is the end atau gue harus nyobain semuanya, gue have to live life gitu. Dan gue kepengen nunjukin ke anak-anak gue, kita sebagai cewek tuh kita harus jangan takut gitu untuk nyoba gitu. Kayak hiking, camping, kayak gue ternyata gue anaknya manja gitu. Gue selalu manja untuk tinggal di kemah atau toilet gak bersih dikit, gue nggak bisa gitu. Gue juga sih. Itu. Jadi gue anak manja banget ternyata. Atau lu gayanya doang beres. Tapi atau lu belum ketemu partner hiking yang tepat kali? Enggak juga, emang enggak ya? Kayak I'm too old. Ya iya sih. I want comfort. Ya kayak udah kasur, orang ada hotel gue gitu. Muda, gue kepengen nikmatin hidup gitu. Iya. Ngapain sih nanjak tinggi-tinggi, hotel juga tinggi, pilih aja yang lantai paling atas gitu, tinggi-tinggi. Ngapain jalan susah-susah, orang ada motor gitu. Jadi kayak, oh ternyata nggak kayak gitu ya. Iya. Gue kira gayanya aja, gayanya beres, asli manja. Unfollow si Giwi malah. Cemen asli ya, cemen iya. Tapi emang pas udah jadi orang tua kali mungkin kayak gitu ya. Gue dulu kan anak gunung, tapi pas udah pas udah jadi orang tua yang ngerasa takut, ngerasa takut iya, ngerasa bersalah iya kalau misalkan hiking. Banyak rasa bersalah dan kayak mungkin udah kelamaan nggak hiking jadi kayak udah nyaman juga, kayak aduh kalau mau buang air harus ngegali, kalau masak terus kayak ada prosesnya. Masak kayu dulu, bakarin kayu, nunggu air mateng, tuang satu teh, mau ngeteh lagi, ya masak lagi. Kayak iya, mungkin kayak sih. Jadi kayak mungkin suatu saat glamping kali ya, tapi ya glamping kali kalau kayak gitu, mungkin bisa tuh ke tanah kita gitu atau kayaknya menarik. Nah, tadi gue tertarik yang sampai si Giwi malah apa aja dikerjain. Tapi kalau ngomongin fokus karir lu sebenarnya di mana sih, Mbak? Maksudnya apakah gue sih tahu lu sebagai aktris ya. Gue baru tahu lu ngedirect juga tuh ya belakangan ini aja gitu. Gue tuh cita-citanya dari dulu tuh kepengen jadi filmmaker dari SMA gitu. Cuman dulu kan sekolah film di sini cuma ada satu. KJ doang. Iya, dan itu orang tua gue nggak ngizinin. Orang tua gue tuh dua-duanya akademis. Jadi mikir seniman tuh nggak ngasilin lah, nggak bisa dijadiin. Dan ini sebelum adanya Instagram atau social media gitu ya. Jadi jadi akhirnya gue ngambil arsitektur kan. Terus tapi deep down inside gue tuh masih penasaran aja bisa nggak, karena gue ngerasa gue bisa gitu loh. Jadi gue dengan jalur yang kemana-mana gitu, akhirnya gue dapat kesempatan untuk ngedirect ya. Sejak itu akhirnya gue tahu gue cinta banget gitu ngedirect.
Dan sekarang ya kadang-kadang gue ngedirect gitu. Oh, lu dalemin berarti Mbak sekarang ya? Fokus. Ya kalau sekarang sih intinya apa yang gue bisa kerjain gue kerjain. Kalau bisa pay the bills, yeah. I'll do it gitu loh. Palu gada. Apa lu mau gua ada. Iya benar. Itu sekarang mentalitinya harus gitu deh gitu. Iya, ada kesempatan hajar. Iya, jangan takut gitu. Semuanya bisa dipelajarin kok. Iya, karena belum tentu kesempatan itu datang kan. Iya, itu dia tuh. Orang tua akademis juga, gua dulu bercerita juga sama. Gua pengen banget dulu jadi sutradara lah, filmmaker juga. Ya sekolahnya cuma 1 IKJ, terus kayak ya akademis kan taunya udah lu kuliah kalau nggak ekonomi, hukum segala macam. Iya. Jadi gue sekarang kayak ya sama mungkin ya, gue pengen banget, masih pengen nih gue punya kesempatan bikin film walaupun baru bisa bikin festival ya, baru bisa bikin festival musik. Walaupun gue ngambilnya saat itu udahlah yang ambil aja akuntansi. Gue kuliah akuntansi. Tapi manajemen pun kita juga pas gue sekarang manajemen perlu, akuntansi perlu karena lu butuh gimana pun ujung-ujungnya angka gitu loh. Dan itu dipakai di semua karir ya, di semua profesi akuntansi. Jadi lu kalau misalkan ngedirect karya-karya lu sebelumnya? Banyak kan film pendek, terus saat ini lagi develop series. Oke. Jadi gue memberanikan diri untuk nyoba sesuatu yang lebih jangka panjang gitu. Dan sejak pandemi kan kita juga apa ya, sebenarnya sebelum pandemi tuh kerjaan gue cuman kalau lo nge-follow gue cuman ibu rumah tangga gitu. Kan. Banyak kerjaan yang gue waktu itu gue nggak lakuin karena gue mau fokus anak-anak gitu. Tapi di rumah doang dengan banyak pikiran gitu kan, sebenarnya banyak cerita gitu yang muncul di kepala. Dan mulai nulis dari itu, dan tulis akhirnya bikin film pendek, terus sekarang ditranslate jadi script untuk series. Jadi karakter-karakter gue selalu pasti ibu rumah tangga, tapi jadi apa, ibu rumah tangga tiba-tiba going dark atau apa. Jadi imajinasi gue coba untuk duitin lagi. Iya. Karena kan yang jadi ibu rumah tangga yang bisa jalan-jalan cuman imajinasinya. Iya, dan ya itu pelarian kita gitu. Dan menurut gue jadi ibu rumah tangga itu adalah kerjaan yang paling berat sih menurut gue. Iya. Jadi itu ibu-ibu rumah tangga itu jangan underestimate ibu rumah tangga karena they take all the shits. Iya. Istriku mantap kamu. Iya, jangan salah loh, hebat. Iya, ditambah sekolah online sekarang. Oh my god. Saya sebagai ayah frustasi mengajar anak sekolah online, apalagi kan anak gue masih pre-K ya, jadi dan duit uang sekolahnya masih 100% full lagi. Jadi kayak kita yang menjadi guru itu frustasi ya, ibu rumah tangga mantap. Itu kalau mau lihat karya lu ada di mana Mbak? Atau udah ada yang bisa nikmatin secara umum kah? Atau masih? Kebanyakan di ada streaming service gitu, terus kalau yang kemarin waktu iklan waktu bulan Ramadan ada gitu. Oh, direct iklan? Iya, jualan ayam. Oh ya? Oh, iklan ayam. Produk gitu? Iya, produk. Itulah, itu fast food chain. Oh. Tapi it's a good feeling aja gitu, being productive. Terus kayak yang rewarding itu sebenarnya waktu anak gue ngeliat, itu kan iklan dibikin sama mama gitu kan. Itu tuh sebenarnya hilang semua deh yang kayak ini gue tuh kerja itu untuk itu gitu. Cuman kalimat itu yang muncul dari anak gue. Untuk dibanggakan oleh anak. Iya, kayak anak kayak denger itu udah gue harus kerja lagi, gue harus bikin sesuatu gitu. Jadi tertantang untuk buktiin ke anak lagi ya. Iya. Gue bisa bikin banyak gitu. Tapi berarti kalau kedepannya dapat tawaran film segala macam, lu bersedia ya? Iya, gue sebatas gue bisa ngelakuin dan gue bisa contribute something, gue akan lakuin. Emang ada PH atau lu? Kadang-kadang PH-nya yang hire gue, kadang gue juga ajak tergantung gue dapetnya dari klien atau dari. Menarik juga tuh, baru tahu. Kenapa? Boleh nanti. Ada rencana bikin film gue. Tapi bukan gua, maksudnya bikin satu film tapi bukan karakter manusia gitu, pengennya pakai puppeteers gitu, yang memang main bukan animasi tapi puppeteers gitu kan. Di sini banyak banget kok yang bisa gitu. Ya kita negara yang punya wayang. Iya, makanya itu kan nggak pernah ada yang expose gitu. Nah kalau gua jadi tertarik nanya ke lu, kalaupun lu dapet kesempatan bikin film gitu,
film seperti apa yang mau lo buat? Gue kepengen film yang, gue cita-cita gue waktu itu pernah gue bikin konsep vigilante cewek gitu, yang selalu sih karakternya selalu strong female character yang Indonesia banget gitu loh. Jadi gue waktu itu udah pitch itu, tapi ya karena it's a big budget itu production gitu, jadi mesti di hold. Tapi ya film apapun, cerita apapun yang menampilkan cewek yang kuat gitu. Ya pokoknya mengedepankan sosok perempuan ya? Iya, karena ya mungkin gue punya anak 2 cewek kali ya. Jadi secara tanpa sadar gue tuh kepingin, apa yang gue kepingin tanamin ke anak gue translate-nya di skrip gitu. Yang lo harapin dari anak lo? Iya, mungkin orang tua mungkin bisa relate sama itu gitu. Dan kayak lo tadi bilang, lo sejak punya anak lo ada rasa takut kayak saat lo bersepeda atau lo lagi itu ada rasa takut gak? Ngelakuin sesuatu hal jadi mikir sekarang, jadi kayak ada yang wah nanti misalkan nih ya jadi host gitu atau apa ngomong sembarangan, nanti kan anak gue bisa nikmatin ya, kok bokap gue ngomong begini ya dulu ya gitu, atau ya jadi kayak lebih ya rasa takut ninggalin anak terus rasa takut untuk ngelakuin segala sesuatunya jadi ada rasa takutnya gitu, jadi kayak ada rem yang jadi nggak bisa lepas kan, jadi nggak keluar lah sosok gue yang sebenarnya. Gitu. Tapi ya kayak balik lagi mungkin sepeda ya. Kayak gue kalau sepedaan sekarang gue lebih takut turunan. Atau gue pasti setiap sepedaan gue jadi lebih takut karena gue kalau ada apa-apa nanti anak gimana gitu. Itu dia. Itu karena mungkin sebagai orang tua juga kita ada beban lah. Ada bukan bebannya dalam arti negatif ya, cuman ada sesuatu yang gue tuh pasti diperluin gitu. Iya. Dan kalau dulu waktu single bodo amat gitu kan. Itu mau gue sepedaan dari sini sampai Nusa Kambangan juga ayo. Iya, kalau sekarang kalau gue sakit, kalau gue sesak nafas terus gue itu terpapar kan, kasihan anak kan segala macam gitu. Duh, tadi gue mau nanya apa ya? Iya. Oh, kan kalau gue lihat akhir-akhir ini kayak lagi jarang sepedaan ya, Mbak? Kalau indoor doang paling ya? Enggak, masih sekarang mulai nanjak lagi. Dengan kondisi lalu lintas yang udah normal banget, nyaman emang? Akhirnya gue gak pernah di dalam kota, gue akan nyetir keluar kota. Kayak kemarin gue nyetir ke Bandung untuk sepedahan. Karena gue mikir, kalau di Bandung kan keluar dikit udah dapet tanjakan. Di apa tuh namanya, Pangalengan, ke Ciwidey itu kan jahat ya tanjakannya. Dan itu tuh dan bagusnya kalau gue gara-gara sepedahan gue jadi traveling. Gue jadi sepedahan di Semarang, di Magelang, Jogja, Bali gitu. Dan gue jadi tahu karakteristik cyclist tiap daerah itu beda-beda. Kalau kalau Jakarta egonya gede banget kan. Tapi kalau di Bandung gila kuat-kuat banget nanjaknya. Itu nanjak tuh udah kayak coffee ride-nya nanjak. Terus akhirnya gue jadi penasaran, aduh gue mesti latihan nanjak nih, gue gak mau kalah gitu. Iya, gue pernah sepedaan di Bandung diajak yang dari Cimbeleit yang mau ke Lembang, tapi lewat itu kan ada yang tanjakannya gini. Itu benar-benar terus naik gitu loh. Iya, ada satu momen gue nemu tanjakannya yang emang kayak gini dah nih tanjakan, gue tuh banting sepeda gue, ngapain sih nih gue sepedaan sampai begini-gini amat gitu. Iya, itu selalu gitu, ngapain sih bisa diri sendiri gitu. Kadang-kadang bisa sepedahan, pernah nggak lo sepedahan sampai ngeluarin garam? Oh iya. Itu benar-benar kalau udah saking jauh atau capeknya beruap gitu. Ya kulit kita tuh kayak ngeluarin garam, jadi itu bener kayak kirain debu gitu ya. Tapi pas lo jilat tuh asinnya luar biasa. Lo tau gak sih sepeda yang disewa-sewain untuk wisata gitu? Gue lagi nanjak dengan road bike gue yang harganya mahal gitu. Sebelahnya ada yang sewa 10.000, lebih kencang orang Bandung. Sebel ya? What? Jadi itu membuktikan harga sepeda itu nggak penting. Iya. Baik lagi ke kaki lo gitu. Kaki lo dan kekuatan lo sebenarnya. Malu banget. Sama mentalnya. Apalagi kalau pakai road bike, wah tuh malu banget tuh di balap. Iya banget. Terus bapaknya nggak pakai sepatu cleats, terus cuma pakai kaos doang. Iya. Gitu kan. Terus pakai celana biasa gitu kan. Langsung nunduk ke lo. Kayak nggak ada apa-apanya nih gue nih. Tahu gitu gue beli Mio aja nih daripada beli ini nih gitu. Ngapain sih di sepedahan gitu. Nah kalau ngomongin hobi lain selain sepedahan ada nggak sih Mbak? Maksudnya lu kayak... Lu jual sepeda lu di Bukalapak juga nggak? Iya.
Cuman gue prefer COD ya karena gue malas bungkus-bungkus gitu ngirim keluar kota segala macam. Di COD ya kalau mau gitu. Banyak deh pokoknya Bukalapak. Sampai akhirnya beli sepeda juga dari Bukalapak. Sekarang gue beli helm di Bukalapak. Tapi barang-barang lu jual-jualin juga nggak Mbak? Maksudnya kayak sepeda lama kan dijual kan yang si frame itu yang akhirnya bisa riding bareng Cigi Wimala. Karena gue mikir gue hampir beli tuh. Karena gue pertama karena sepedahan gue jadi temennya jadi banyak banget. Itu dia. Gara-gara sepedahan akhirnya gue di komen Cigi Wimala. Ya. Tapi waktu itu Hogi yang mention. Anak sosial media banget sih lo. Ya enggak. Itu kan kayak reward. Kompor gue aja di komen. Oh iya itu dia. Jadi ada satu momen pernah lihat storiesnya Cigi Wimala lagi masak ya. Terus gue mengernyitkan mata gitu ya. Hah? Kok Cigi Wimala kompornya belum kompor tanam? Masih pakai kompor gas. Ini kompetitifnya sampai segitunya ya. Sebenarnya cuman gue kayak wah kurang culture, nggak bisa gue tuh yang cuman 2 masih bunyi cetak gitu. Nggak bisa tuh gue. Lebih gampang ganti gasnya, lebih gampang bersihinnya, lebih gampang. Kalau rusak tinggal ganti. Iya tinggal ganti, murah banget ya. Tapi si Wimala ya. Langsung pengen giveaway saat itu gue gimana ya cara kasih tahu alamat rumahnya si Wimala nih mau ngirim kompor. Tolong ya brand-brand kompor ya. Mungkin bisa diiniin nanti deh di Bukalapak, mungkin Bukalapak kok. Lu hobi masak juga? Masak gua pas pandemi semuanya gua masak. Lu lihat menu resep atau lihat nyoba YouTube sendiri? masak tongseng, dia masaknya enak pas gua cobain. Wah, kok gini? Pakai feeling, harus pakai feeling. Itu jadi istri dia. lu seneng banget dong lo mulai. Enggak, jadi masak. Gini, gua sama istri gua ada perbedaan. Dia kan Indo lah ya, itu salah satu skill gue berhasil mendapatkan wanita Indo menjadi seorang istri Jerman. Jadi dia kebiasaan makannya dia bukan kayak kebiasaan makan gue yang sarapan gue nasi uduk, dia roti butter gitu. Bikin roti macam. Sendiri dong? Enggak, roti masih beli karena waktu itu dia mau minta beliin oven, gue bilang nanti dulu. Gimana sih lo komentarin kompor gue, oven aja gak mau beli untuk istri. Ya pokoknya dia kayak gitu carapannya jadi beda. Gue masak kayak untuk gue sendiri jadinya. Jadi kayak ya udah gue masak tongseng segala macam ya untuk gue nikmatin sendiri. Jadi kayak nggak enak sendiri. Dan nggak pernah ada yang enak ya masakan gue awal pandemi. Semuanya gagal nih kayak kok nih orang-orang ini bisa, yang berhasil cuma satu, nasi goreng. Itu juga pakai bumbunya bumbu instan. Gue pernah ada satu momen gue sarapan sama istri gue. Sahur. Kan keluarga istri gue mualafah puasa dia. Gue kan biasa sahur kan dengan makan nasi segala macam gitu. Gimana cara biar kenyang gitu. Ada momen gue sahur, pertama kali tuh gue baru nikahan, puasa pertama gitu ada sahur, gue lagi nginep di rumah mertua. Pas turun sampai meja makan nih ada croissant doang, croissant sama butter. Wah ini gimana caranya ya sahur pakai ginian? Kok mereka nggak apa-apa ya sahur pakai ginian? Itu gue dari situ gue ngerasa gue nggak boleh dijajah, gue harus nyiapin makanan sendiri. Itu dia makanya kalau nikah sama bule gitu atau sama Indo harus ada hal-hal yang lu mesti persiapkan ya. Itu gue kaget soalnya awal-awal. Sarapan pakai poached egg. Nggak bisa, nyebutnya gue susah. Poached egg gitu. Poached egg susah loh bikinnya. Iya makanya. Gue habis 7 telur gagal semua. Susah. Iya gue masih nggak menemukan aja sih esensinya. Makanya itu dia. Kalau balik lagi ngomongin hobi deh, kalau lu hobi masak juga? Gue dulu sejak nikah gue jadi masak karena si Timo tuh gedenya dimasakin sama ibunya. Oh gitu. Jadi dia tuh selalu mikir ibu kalau masak itu yang mendekatkan ibu sama anak tuh karena masakan gitu. Kayak gue masak tuh anak gue jadi nyariin masakan gue. Kalau pergi keluar selalu ngomongnya enakan punya mama gitu. Tapi sejak pandemi gue mikir waktu gue juga lebih banyak. Gue cobalah bereksperimen gitu. Jadi nyoba menu-menu baru. Dan ternyata itu masak itu bisa dibilang hobi gitu, kayak menyenangkan aja gitu. Kita looking forward apa ya abis ini masak apa ya, terus ke supermarket tuh jadi lebih seru karena kita bisa ngeplan sesuatu, bisa berimajinasi. Iya, itu dia. Gue jadi proses meditasi gue tuh masak walaupun masakan gue nggak enak ya. Iya itu semua nanti juga muncul sendiri kok. Maksudnya kan kalau masakan western tuh kayak minim bumbu tapi kok enak banget gitu. Mungkin karena gue kebiasaan
makan harus pedas segala macam, jadi gue mati rasa sama hal-hal lain gitu. Jadi ternyata makan steak nggak pakai chili sauce itu nggak apa-apa kok gitu. Nggak boleh. Iya sebenarnya kan nggak boleh. Ternyata emang gitu, nggak boleh pakai saus karena steaknya emang udah enak gitu. Ada chef yang marah waktu itu gue minta chili sauce, jadi di resto mana gitu gue order steak terus gue minta chili sauce, chefnya yang nyamperin. Kenapa emang rasanya? Iya emang kalau kadang-kadang nggak apa-apa sih, saya cuma kebiasaan aja pakai chili sauce gitu. Kadang-kadang tuh kayak mungkin kayak ke tempat-tempat kayak gitu tuh masakan tuh dia kayak lu bilang kan proses masak tuh jadi kayak meditatif dan effortnya ternyata saat kita belajar masak tuh akhirnya kita tahu oh ternyata tuh effortnya tuh gede banget ya, waktu yang dibutuhin untuk persiapan untuk masak tuh ribet banget gitu. Gak heran kalau misalnya lu kepengen masak daging yang enak terus setelah jadi lu udah perfect nih, terus tiba-tiba ada orang tambahin kecap sos itu kayak artinya kurang ya, apa yang kurang apa gitu. Iya itu dia sih, emang ada rasa kesinggungnya gitu ya. Iya jadi sekarang gue tahu kenapa kayak lu bikin lukisan terus ada yang nambahin lagi gitu. Ini kayak tambahin garis-garis gitu. Gila nih. Iya benar. Nge-sketch masih berarti lo Mas? Sekarang sih enggak sih, karena waktu pandemi tuh kayak karena benar-benar saat pandemi aja, karena kita punya waktu tuh banyak banget. Awal pandemi tuh gue yang download aplikasi untuk belajar gambar, terus aplikasi untuk kayak masterclass, akhirnya gue subscribe karena gue kepingin belajar banyak hal gitu. Gue berusaha untuk nyibukin diri sendiri sih waktu itu. Bikin mood board, storyboard bisa tuh Mbak gitu? Iya dulu gue suka bikin storyboard, tapi lama-lama aduh bayar orang aja deh. Iya, jadi kayak capek lo bikin storyboard. Belum mungkin revisi klien. Iya. Sekarang waktu gue cuma 24 jam, waktu gue maksudnya sendiri, nggak ngurusin anak-anak tuh cuma terbatas. Jadi kalau gue ngabisin waktu 3 jam untuk something yang nggak ngasilin apa, maksudnya gue nggak happy banget, terus gue nggak puas-puas banget, ngapain gue habisin untuk itu. Jadi gue jarang nongkrong. Sekarang jarang nongkrong hitungannya? Gue dari dulu nggak suka nongkrong. Berarti kalau sepedahan doang itu nongkrongnya, coffee ride lo itu? Coffee ride aja gue nggak suka bagian nongkrongnya. Oke. Gue antisosial, enggak, karena ya kalau misalnya gue tuh tipe orang yang dan gue Gemini ya, jadi aneh banget ini. Gue tuh kayak misalnya satu hari full gue nongkrong sama teman-teman gue, dikeliling sama orang-orang gitu. Pasti 4 hari gue mesti detox di rumah doang sama anak-anak gue doang, udah enough. Gemini tuh, saya pernah punya pengalaman sama Gemini. Berarti lu kalau ada aktivitas keluar rumah tuh perkara kerjaan aja udah ya? Kerjaan sama olahraga. Nongkrongnya enggak sama sekali ya? Enggak. Gitu sih gimana? Ternyata ya. Gue lebih suka nongkrong sama anak-anak gue. Iya ya, ngabisin waktunya lebih enak. Itu dia tuh yang bikin gue asam lambung awal-awal karena wah gue kan kerja. Terus ngelihat momen pandemi terus gue nggak bisa kerja, stres tuh kayak kenapa gue stres ya? Gue udah punya semuanya kok, gue udah punya anak segala macam, gue udah tinggal di rumah, kenapa gue mesti stres ya gitu. Terus kenapa gue mesti iri ngeliat teman-teman gue yang keluar gitu. Gue soalnya orangnya irian, FOMO. Aries soalnya, Aries. Iya, paling supel katanya. Terima kasih pandemi sudah mengajarkan gue untuk bahagia. Iya. Dan terima kasih Bukalapak ya untuk memberikan kerjaan ke saya. Balik lagi itu alasan lu bukan ninggalin ya, karena gue pernah baca lu juga ngoleksi Hot Toys gitu, Star Wars ya terutama ya. Berarti lu nggak ke situ karena buat apa ya, skala prioritas? Dulu tuh gue tuh suka banget koleksi mainan. Tapi sejak pandemi terus gue ngerasa karena waktu pandemi kita sebelumnya juga gue di rumah sih, tapi pas di rumah gue mikir kok gue ngabisin duit tuh untuk kayak ginian gitu loh. Emang keren, terus gue mengagumi detailnya karena makin lama tuh head sculpt-nya tuh makin mirip sama orangnya gitu. Jadi gue tuh appreciate craftsmanship-nya lah gitu. Terus gue mikir, tapi ini nggak dibilang menghasilkan, enggak, yang ada numpuk debu, terus happy-nya tuh yang akhir gue temuin tuh happy-nya tuh kayak lo gitu, happy-nya dari orang lain mengagumi koleksi gue. Koleksi lu keren banget, jadi itu nggak sehat menurut gue. Lu intinya tuh kayak show off, show offing, jadi kayak lebih ke pamer gitu loh. Jadi akhirnya gue perlahan-lahan gue ninggalin itu. Lu jualin? Belum sih, fokusnya udah beda lagi gitu. Gue nggak akan lagi beli lagi gitu loh. Karena menurut gue
prioritasnya udah berubah. Ternyata duit gue bisa gue puterin di reksadana atau beli di kripto apa. Itu dia tuh, semuanya serba kripto sekarang gitu. Ya karena pandemi itu jadi. Anak gue juga gak ada yang suka. Oh ya? Jadi menurut gue. Oh cewek ya? Ya kalau gue mikir kalau at least kalau anak gue suka ya. Iya. Bisa karena dia nggak mengalami gitu. Star Wars yang lagi hype-hype-nya kali ya. Oke, udah ya kali ya. Saya udah cukup nggak tahu lagi mau ngapain karena saya sudah sangat kagum dengan sosok Sigi Wimala ya. Dari dia menjadi brand ambassador naik-naik ke puncak gunung sampai akhirnya dia sekarang bersepeda. Nextnya hobi apa lagi yang mau lu jajal? Ekstrim mungkin gitu, bungee jumping. Gue penakut gue orangnya. Hobi sports lainnya nggak ada yang mau lu jajalin? Sepak bola misalkan? Atau wrestling? Waktunya udah nggak ada. Iya sih. Tapi kalau menghasilkan duit kita nggak tahu ya. Kalau cuan adalah kunci ya. Cuan adalah kunci dan cuan adalah jalan hidup. Jadi apapun yang kalian lakukan harus ada cuannya. Karena kalau nggak ada cuannya kalian tidak dapat apa-apa ya. Gitu. Semoga Sigi Wimala kedepannya lebih sehat lagi dan bisa membuat film gitu. Gua ada tertarik mungkin nanti mau nyoba. Arsitek tapi masih digunain? Enggak. Oh itu formalitas saja ya arsiteknya, yang penting lulus. Setoran untuk orang tua. Iya, gua nggak lulus lagi akuntansinya, beli jasa. Jadi tapi tak apa, semuanya yang penting karir ya. Karena kalau karir kalian udah mumpuni, nggak ada artinya lagi tuh ijazah ya. Jangan serius-serius banget hidup ya. Seperti Sigi Wimala nih, nyantai, sepedahan, sayang anak, masak, jalan-jalan, nginep di hotel yang enak. Kan itu kerjaan. Iya, tapi itu enak banget hotelnya. Apalagi yang pas Bali tuh, kayak enak banget nih hotelnya. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa untuk di-subscribe ya channelnya Bukalapak dan tonton Garasi Hobi yang lainnya juga. Kasih tahu teman-teman kalian kalau kalian suka nonton Bukalapak. Kalian komenin aja, apapun mau komen apapun karena komen dia tukang komen kan, lu balas komen itu. Karena salah satu pencapaian gue tahun 2020 adalah Instagram gue di komen Sigi Wimala. Terus story gue di repost waktu itu, repostan 2 kali doang sih. Ya cukup lah. Udah gue repost deh, udah gue screen cap, udah gue screen cap. Oke, terima kasih Bukalapak ya karena telah mempertemukan saya dengan Anya Geraldine. Oh salah lagi. Amin. Salah. Wah, jangan Anya Geraldine, amin. Mungkin nextnya Anya Geraldine bisa kita bisa kan? Tentang hobi dia bermain sosial media ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Sigi, sehat-sehat selalu. Ya, semoga ya sukses terus. Terima kasih doanya Mbak Sigi, semoga kompornya bisa kompor tandem nanti ya. Dan semoga bisa masak yang enak lagi, semoga bisa mendirect film lagi yang banyak, semoga bisa kerja lagi bareng Kiki Aulia Ucup. See you. Bye Bukalapak. Oke, katanya tiap episode pasti mereka ada challenge. Nah, kali ini challenge-nya foosball karena dia suka bola dan dia punya sakit leher apparently. Maksudnya muka-muka belagu gitu ya. Oh, jadi kita coba foosball aja deh. Karena kalau main bola belum boleh ya. Oke, gue yang tim kuning ya. Oke, jadi kita yang nge-score berapa kali? 3 kali pertama. Wah 3 kali ya, kayak bakal ngabisin banyak waktu deh. Satu gol ya. 1 atau 2 gol ya gitu ya. Oke, habis. Waduh, mana nih? Kok gue oper-oper? Aduh, susah makanya. Muternya salah gua. Yes! Yes! Cepat ternyata. Yang kalah. Lihat, nyari apa Mas di situ Mas? Malu. Satu kali lagi deh, yuk. One more. Gimana? Aduh. Oh my god, on goal. Aduh, biar adil kita cari 1 gol lagi ya. Nggak usah effort banyak. Ayo, wah. Ayo. Wah, kompetitif nih. Enak aja. Emang gue kompetitif loh. Wah, dibilang hebat sama si Gimana. Halo. Oke.
Saksikan pertandingan gua melawan Sigi malam main apa namanya? Nanjak, berikutnya nanjak. Oh iya, ayo gua nggak takut kalau nanjak mah. Tapi gua pakai sepeda elektrik. Dah.